Untuk soal nomor 31, pernyataan berikut yang benar terkait dengan gaya kolom adalah titik-titik. Oke, ini masih mengenai gaya kolom. Oke, rumusnya kemarin F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, kita identifikasi pilihan jawabannya. Untuk option A, berbanding terbalik dengan jarak kedua muatan. Oke, ini kurang tepat ya, karena di sini jarak kuadrat ya, bukan hanya jarak. Option B, berbanding lurus dengan jumlah kedua muatan. Salah ya, karena ini F berbanding lurus dengan perkalian ya, bukan jumlah. Oke, C dipengaruhi oleh jenis muatan keduanya. Jenis muatan kurang tepat ya. D berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dua muatan. Nah ini ya, jawabannya adalah yang D. Oke, untuk nomor 32, ketika terjadi resonansi dalam rangkaian seri RLC, maka yang pertama harga L sama dengan C, 2 arus dalam rangkaian maksimum, 3 impedensi sama dengan hambatan resistor, XL maksimum. Pertanyaan yang benar adalah titik-titik. Bab ini adalah bab materi listrik AC pada listrik dinamis ya, listrik AC atau listrik arus bolak-balik, di mana rangkaian seri RLC adalah rangkaian listrik yang terdiri dari 3 buah komponen, yaitu ada R hambatan atau resistor, kemudian ada L ya induktor, kemudian ada C itu kapasitor ya, yang mereka dihubungkan dengan sumber tegangan AC ya. Ini adalah simbol sumber tegangan AC, arus bolak-balik. Nah, sifat dari rangkaian ini atau hambatannya itu tergantung dari nilai induk ya, induktor dan juga kapasitor ya, seperti itu. Nah, yang dalam soal yang ditanyakan adalah ketika terjadi resonansi ya. Ketika terjadi resonansi, maka yang pertama, reaktasi induktif dan reaktansi kapasitif sama besar, XL sama dengan XC. Jadi kalau XL dengan XC sama, maka terjadi resonansi ya. Nah, jika XL lebih besar dari XC, maka rangkaian ini bersifat induktif ya, karena ini L-nya lebih besar, induktornya lebih besar. Kemudian jika XL kurang dari XC, maka rangkaian ini disebut bersifat kapasitif ya, seperti itu. Nah, resonansi terjadi jika XL sama dengan XC. Kemudian impedansinya sama dengan hambatan resistor ya, sama dengan hambatan R. Di sini sudut fase tetanya sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah 1, 3 ya, 1 dan 3A. Oke, soal nomor 33, perhatikan pernyataan tentang cermin datar berikut ya. Nomor 1, bayangan bersifat nyata. Yang kedua, bayangan bersifat maya. 3, arah benda sama dengan arah bayangan. Keempat, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan. Pernyataan yang benar tentang hukum pemantulan adalah titik-titik. Oke, ini terkait dengan cermin datar ya. Ini cermin datar atau sifat bayangan pada cermin datar. Oke, sebelumnya saya perlihatkan ini adalah jalannya sinar ya. Ini adalah jalannya sinar untuk cermin datar ya, dimana kalau benda ditempatkan di depan cermin, ini adalah cermin, bendanya di depan, maka sinarnya jalannya sinar seperti ini ya. Dia akan mantul ke cermin, kemudian dipantulkan menuju ke pengamat ya. Nah, seperti ini. Kemudian bayangannya timbul akibat perpotongan sinar pantul ya. Ini kan sinar pantul yang ke sana ya, sana adalah sinar pantul, kemudian diperpanjang ya, ketemu di sini. Nah, maka ini timbul bayangan ya, bayangannya di belakang cermin ya. Maka kalau bayangan di belakang cermin ini disebut dengan bayangan maya ya.
Bayangan maya adalah bayangan di belakang cermin, bisa juga bayangan akibat dari pertemuan perpanjangan sinar pantul ya, perpanjangannya. Kalau bayangan nyata adalah bayangan akibat bertemunya dua buah atau lebih sinar pantul ya, biasanya di depan cermin biasanya. Oke. Ini sifat-sifatnya. Nah, bersifat semu atau maya karena bayangan yang terbentuk berada di belakang cermin ya. Berarti nomor 2 betul. Kemudian tegak dan menghadap ke arah yang berlawanan terhadap cermin atau berkebalikan. Ukuran bayangan sama dengan ukuran benda, tinggi benda sama dengan tinggi bayangan, jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Oke, jadi ini berkebalikan ya, misalkan sisi kanan di bayangan menjadi sisi kiri, tingginya sama dengan bayangan, tinggi benda sama dengan bayangan, kemudian jarak benda ke cermin ini sama dengan jarak cermin ke bayangan, sehingga jawaban yang tepat adalah nomor 2 dan nomor 4 ya, 2 dan 4, jawabannya B. Untuk nomor 34, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Bersifat menyebarkan sinar. 2. Bersifat mengumpulkan sinar. 3. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. 4. Sinar datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Yang merupakan sifat dari lensa cekung adalah titik-titik. Oke, di sini ini perlu diperhatikan adalah lensa cekung nih ya, lensa cekung atau juga disebut lensa negatif ya. Nah, ini bentuknya cekung kedua sisinya ya. Nah, sifat bayangannya kalau lensa cekung atau jalannya sinar, yang pertama sinar datang sejajar sumbu utama ini ya, dibiaskan atau dibelokkan seolah-olah dari fokus. Nah, ini seolah-olah dari fokus dibiaskan ke sana ya. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang menuju fokus ya, atau sinar datang yang seolah-olah menuju fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar datang ya menuju pusat kelengkungan lensa akan diteruskan. Oke, jadi dari sini kita bisa menganalisis nomor 1 bersifat menyebarkan sinar ya, betul ya nomor 1, karena dari sinar yang pertama ini di gambar yang di bawah ini bisa dilihat bahwa sifat dari lensa cekung adalah menyebarkan sinar ya. Oke, berarti nomor 2 salah. Nomor 3, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Oke, betul ya, 3. Yang keempat, sinar datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Salah ya. Nah, pokoknya kalau lensa cekung dan lensa cembung itu dan cermin cembung maksud saya ya, itu ada kata-kata seolah-olah ya, seperti itu. Jadi jawabannya benar adalah nomor 1 dan nomor 3 ya, A. Ini jawabannya benar. Untuk nomor 5, dua buah cermin datar dipasang saling membentuk sudut 90 derajat satu dengan yang lainnya. Di depan kedua cermin itu ada sebuah titik cahaya. Kedua cermin membentuk titik-titik bayangan. Ini memakai persamaan dua buah cermin datar ya, yang membentuk sudut. Maka persamaannya jumlah bayangan N sama dengan 360 derajat dibagi alfa. Alfa adalah sudut yang dibentuk oleh kedua cermin ya, dikurangi 1. Berarti di sini 90 derajat nanti.
tinggal kita masukkan 360 derajat dibagi 90 derajat ya, dikurangi 1. Oke, kita bisa coret 360, hasilnya adalah 4 ya, 4 dikurangi 1, hasilnya adalah 3 ya, 3 bayangan. Jawabannya A.